Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan yang penuh berkah ini, di hari yang ke-14 di bulan Ramadan. Kita akan masih membacakan buku dari karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yaitu Ruqyah Jin Sihir dan Terapinya. Setelah di dalam 2 sesi sebelumnya kita berbicara tentang kewajiban kita beriman kepada yang gaib, yaitu adalah jin. Salah satunya adalah jin. Sebagaimana banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya jin ini. Begitu juga kita telah membacakan tentang asal-muasal jin dan macam-macam jin serta tempat tinggal jin. Begitu juga jin juga makan dan minum. Di pembahasan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu jin dapat mengubah dan menyerupakan diri dengan sesuatu. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh saya untuk menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Tiba-tiba datanglah sesosok makhluk, lalu ia mengambil makanan tanpa meminta izin. Kemudian aku memegangnya dan bersumpah atas nama Allah bahwa saya akan menyerahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, sesungguhnya saya sangat membutuhkan makanan ini dan saya mempunyai keluarga. Selain itu, saya ini benar-benar sangat membutuhkan. Saya pun melepaskannya, yaitu Abu Hurairah melepaskan sosok makhluk ini. Dan pada pagi harinya Rasulullah berkata kepada saya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengadukan tentang kebutuhan yang sangat mendesak dan dia mempunyai keluarga. Karenanya saya iba dan kasihan kepadanya lalu kulepaskan ia." Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Makhluk itu telah mendustaimu dan dia akan kembali lagi. Siapapun yang mengetahui bahwa dia akan kembali, karena Rasulullah telah mengatakan bahwa dia akan kembali." Pada malam harinya saya mengintainya, yaitu Abu Hurairah mengintainya. Dia pun datang lagi dan mencuri makanan lagi. Lalu saya tangkap ia, kuancam dia bahwa saya akan menyerahkan kepada Rasulullah. Namun makhluk ini pun berkata lagi, "Lepaskanlah, saya dalam keadaan yang membutuhkan, sedangkan saya mempunyai keluarga, dan saya berjanji tidak akan kembali lagi." Saya pun merasa iba dan kasihan kepadanya hingga saya melepaskannya. Pada pagi harinya Rasulullah SAW berkata kepada saya, yaitu kepada Abu Hurairah ini, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?" Saya menjawab bahwa ia mengadukan kebutuhannya yang sangat mendesak
dan mempunyai keluarga. Karena saya merasa iba dan kasihan kepadanya, saya pun kembali melepaskannya. Beliau berkata, yaitu Rasulullah berkata, sesungguhnya dia telah mendustaimu dan dia akan kembali lagi. Pada malam harinya, saya mengintainya untuk ketiga kalinya. Yaitu Abu Hurairah mengintainya. Dia datang dan kembali mencuri makanan. Lalu saya tangkap dan mengancamnya bahwa dia benar-benar akan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Saya bertekad bahwa ini terakhir baginya. Karena kemarin dia berjanji tidak akan kembali, tapi ternyata ia kembali lagi. Kali ini dia berkata, lepaskanlah saya. Saya akan mengajarkan beberapa kalimat atau doa. Semoga Allah memberikan manfaat untukmu dengan kalimat ini. Aku pun menanyakan tentang doa itu. Dia berkata, jika kamu berbaring di kasur, bacalah ayat kursi. Yaitu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yasfahu indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sebab dengan begitu Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Maka saya pun melepaskannya. Jadi 2 kali makhluk ini mendatangi tempat zakat, mau mengambil makanan, dan 2 kali pula Abu Hurairah radhiyallahu an menangkapnya, dan 2 kali pula makhluk ini berbohong kepada Abu Hurairah, dan yang ketiga kalinya makhluk ini memberikan sesuatu, yaitu mengajarkan beberapa kalimat atau doa, itu dalam surat Al-Baqarah 255 atau disebut dengan ayat kursi. Maka saya pun melepaskannya. Untuk ketiga kali pun ini Abu Hurairah melepaskan makhluk itu. Pada pagi harinya Rasulullah SAW bertanya kepada saya, apa yang dilakukan tawananmu tadi malam, wahai Abu Hurairah? Saya menjawab bahwa dia telah mengajariku sebuah doa yang bisa dapat mendatangkan manfaat bagi saya. Maka aku lepaskan dia. Beliau berkata, doa apa itu? Saya menjawab bahwa ia mengatakan kepada saya, jika kamu hendak berbaring atau tidur di atas pembaringanmu, bacalah ayat kursi secara lengkap. Dia juga mengatakan bahwa Allah akan memelihara saya dan setan tidak akan mendekati saya hingga pagi harinya. Sedangkan para sahabat adalah orang-orang yang antusias untuk melakukan amal kebaikan. Maka Nabi Muhammad SAW pun bersabda, makhluk itu telah berkata benar kepadamu, padahal sebenarnya ia adalah pendusta. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa yang kamu ajak bicara sejak 3 hari yang lalu itu? Saya menjawab tidak. Beliau berkata, ia adalah setan atau jin kafir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis ini dijelaskan bahwa yang pertama, setan atau jin kafir pada dasarnya adalah
pendusta, sebagaimana di dalam akhir hadis ini. Yang kedua, disarankan apabila kita mau tidur membacakan ayatul kursi, maka Allah akan menjaga kita. Begitu juga setan tak akan mengganggu kita dari malam hari sampai pagi hari. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibisikkan oleh wahyu, dibisikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala besoknya akan datang ke sesuatu yang akan terjadi pada hari besok. Tapi ini berkenaan dengan orang ini, berkenaan dengan jin ini ya. Rasulullah tidak selamanya mengetahui, bahkan tidak mengetahui sesuatu yang akan datang, kecuali telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin pun bisa berbentuk suatu makhluk. Kalau alam ini makhluknya seperti manusia mungkin ya, seperti manusia. Jadi bisa tasakul dengan manusia. Bagaimana dengan hadis lain? Ibnu Hajar Asqalani dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Ubay bin Ka'ab mempunyai baskom berisi kurma dan menjaganya. Ternyata ia mendapati kurmanya berkurang. Tiba-tiba muncullah sesosok makhluk yang menyerupai seorang remaja di atas kendaraan. Maka Ubay bertanya kepadanya, apakah kamu dari bangsa jin ataukah dari bangsa manusia? Si orang yang menyerupai makhluk itu dia berkata, dia dari bangsa jin. Dan dari hadis ini, jin itu berkata kepada Ubay, kami mendengar bahwa kamu senang bersedekah dan kamu sangat suka kalau kami mendapatkan makananmu. Ubay bertanya, apa yang dapat menjaga kami dari kalian? Dia berkata, ayat kursi ini. Kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, pendusta. Jadi syaitan itu, jin ini pendusta. Ya. Tapi itu berkata benar. Pendusta itu berkata benar. Sifat asli dari bangsa syaitan atau bangsa jin ini adalah pendusta. Tapi yang menyatakan bahwa yang bisa menjaga kita adalah dengan suratul amalan yang bisa menjaga kita, yaitu dengan membaca ayat kursi, bahwa ini adalah hal benar. Dan ini di hadis ini menjelaskan bahwa jin bisa nampak seperti manusia remaja. Begitu juga di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa setan atau jin dapat menampakkan diri dengan mengubah wujudnya sehingga dapat dilihat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 27, innahu yaraukum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya dia, setan itu dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari sesuatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan
Syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Di ayat ini dijelaskan bahwa setan tidak dapat dilihat dalam wujud aslinya. Atau jin ini tidak dapat dilihat dalam wujud aslinya. Akan tetapi dia menampakkan diri bertasakul, menyerupakan. Seperti di dalam dua hadis tadi, menyerupakan dengan sesosok manusia. Sesosok manusia yang remaja dan sesosok manusia. Ya, di dalam hadis ya dijelaskan oleh Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab. Imam Syafi'i mengatakan bahwa barang siapa yang mengaku bisa melihat jin, di dalam kitab Manaqibus Syafi'i, barang siapa yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, kami anggap persaksiannya tidak diterima kecuali kalau dia nabi. Jadi kalau ada yang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, mengaku-ngaku bisa melihat bangsa jin, maka batil, karena tidak bertentangan dengan tadi surat Al-A'raf ayat 27, bahwa manusia itu tidak bisa melihat bangsa jin, sedangkan bangsa jin bisa melihat kita. Ibnu Hajar berkomentar, hal ini berlaku bagi orang yang mengaku melihat bangsa jin dalam bentuk aslinya. Sedangkan orang yang mengaku melihat sesuatu dari mereka telah berubah wujud, misalkan menjadi hewan, maka tidaklah tercela. Sebab banyak sekali kabar yang menyatakan perubahan ragam bentuk mereka. Ya, dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa kalau kita melihat yang tidak dalam bentuk aslinya seperti hewan dari jin, itu tidak mengapa, karena di dalam hadis lain menyebutkan bahwa perubahan bentuk jin itu adalah ular, kera, dan babi, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Tabrani dalam Al-Kabir, dan Ibnu Hatim di dalam Al-Hal yang disahihkan oleh Albani, menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-hayyatu mashul jinna kama musihatil kiradatu wal hanaziru min bani Israil. Ular-ular adalah perubahan bentuk dari bangsa jin, seperti halnya kera dan babi sebagai perubahan bentuk dari Bani Israel. Jadi ular salah satunya adalah ada juga yang berbentuk dari bangsa jin. Maka ada nanti mungkin akan dijelaskan, kalau kita ketemu ular itu diusir dulu, jangan langsung dibunuh. Apabila diusir dengan perkataan kita tidak pergi, berarti itu ular sungguhan yang disunahkan atau sebaiknya dibunuh karena membahayakan diri kita. Begitu juga dengan hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada puncak setiap punduk unta itu terdapat syaitan, maka hinakanlah mereka dengan mengendarainya. Jadi punuk syaitan di puncaknya punuk unta ya, syaitan itu. Begitu juga anjing. Anjing juga adalah jin atau dari bangsa jin, jadi bisa menyerupakan anjing. Sebagaimana dari Abu Qulabah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Rasulullah SAW bersabda, laula annal
kilabi ummatul la maratu biqat aliha walakin hiftu an abida ummatan faqtuluhu minha kulla aswadi bahimi fa innahu jinnuha aw min jinnaha. Kalau sekiranya anjing itu bukan termasuk makhluk Allah, niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya. Tetapi aku khawatir kalau aku akan memusnahkan sebuah komunitas makhluk hidup. Oleh karena itu, bunuhlah setiap anjing hitam yang ganas dan buas, karena dia adalah jin dari bangsa jin. Jadi anjing hitam bisa menyerupakan jin, itu bisa menyerupakan anjing hitam, dan di sini diperintahkan untuk kita membunuhnya. Di riwayat yang lain juga perihal anjing hitam juga dijelaskan adalah syaitan ya. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahihah dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian telah berdiri untuk melaksanakan sholat, maka ia dianggap telah bersutroh. Sutroh itu adalah penghalang yang dipasang di hadapan orang yang sholat agar tidak ada yang lewat di depannya. Sebagian ulama mewajibkan sutroh, adapun yang lainnya adalah mensunahkan sutroh. Jadi kita itu sholat harus di depan sutroh atau suatu benda. Ya, sutroh itu batas sholat. Jadi supaya orang tidak melewati di depan kita sholat. Jika di depannya ada sesuatu yang tingginya seukuran ujung pelana, jadi tinggi sutroh itu adalah seukuran dengan ujung pelana ya, tingginya. Dan jika di hadapannya tidak ada sesuatu, maka sholatnya bisa diputus oleh keledai, perempuan, dan anjing hitam. Saya bertanya, wahai Abu Dzar, apa perbedaan antara anjing hitam, anjing merah, dan anjing kuning? Abu Dzar menjawab, wahai anak saudaraku, saya pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai perihal anjing hitam ini. Maka seperti kamu menanyakan ini, beliau bersabda, anjing hitam adalah syaitan. Bahwa salah satunya tadi 2 hadis ya, anjing hitam adalah syaitan. Jadi jin itu bisa mengubah diri menjadi anjing hitam. Begitu juga kalau Ibnu Taimiyah menyebabkan juga bisa dengan kucing hitamnya. Sebab warna hitam itu bisa menghimpun kekuatan-kekuatan setan. Jadi hitam ya. Ada juga berbentuk seperti seseorang yang tua di Najib ya. Berkumpul bersama orang kafir di Darun Nadwah di Mekah, bermusyawarah berunding untuk membunuh Rasulullah. Jadi ada yang berbentuk tadi pemuda ya, manusia, anak tua. Dan tidak kita bacakan ya. Nah, ini ada hadisnya. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa jin itu dapat mengubah wujud menjadi bentuk manusia dan binatang. Mereka dapat mengubah diri menjadi bentuk ular, kalajengking atau yang lainnya. Begitu juga termasuk dalam bentuk unta, lembu, kambing, kuda, begal, keledai, burung, serta bentuk manusia. Di dalam kitabnya Risalatul Jin halaman 32. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kali ini.
Insya Allah kita sambung kembali di lain waktu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan buku ini ya. Masya Allah, yang sungguh baru kita nyampe ke halaman 45, sedangkan buku ini halamannya 600 sekian ya, 700, bahkan 700 masuk, Masya Allah, 709 halaman kita baru sampai halaman 45. Semoga Allah mudahkan dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Wa qawlu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.